Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengikuti ibadah ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa kalau pada kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang sertai ibadah ini, Roh Kudus-Mu yang menjamah dan menuntun setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan kiranya sertai segala hal yang kami akan dengarkan supaya kami bisa lakukan di kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesakan. Lindungi aku, tubuh nyawaku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu. Terimalah diriku, aku berserah, aku berserah. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Kembali kita katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, oleh belas
berserah. Aku berserah Tuhan, aku berserah. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Hanya Kau perlindunganku, hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Tapi kehormatan bagi kami jika kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Bapa, supaya saat kami menghadap-Mu, kami bisa bertemu dengan-Mu dan memandang wajah-Mu Tuhan. Walau kami gak pernah lihat wajah-Mu Tuhan, tapi Engkau nyata dalam hidup kami. Kami sadar akan hal itu Bapa. Kami mau katakan bersama, walau tak pernah lihat wajah-Mu. Walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur-Mu, tak pernah lihat kosong kubur-Mu. Kau bangkit, aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu, dan setia sampai akhir nafasku. Amin. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kembali kita katakan, tak pernah lihat kosong kubur-Mu, tak pernah lihat kosong kubur-Mu. Kau bangkit, aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku
setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan terima kasih sore hari ini kembali kami boleh berkumpul untuk kami merenungkan dan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengubahkan, menyempurnakan, bahkan membawa kami untuk semakin serupa seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, ini kami, ini hati kami, ini pikiran kami, dan kami serahkan sore hari ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Berkati kami Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sore hari ini kembali kita bergabung di dalam ibadah Raya Tengah Minggu. Maka untuk sore hari ini kebenaran firman Tuhan akan berbicara tentang kesadaran Bapak Ibu. Mengapa kesadaran sangat penting? Karena menurut definisi yang ada, kesadaran salah satunya adalah mengenali tindakan atau perasaan diri sendiri. Nah, banyak kita sebagai orang percaya hari ini, kita tidak mengenali lagi mengapa kita melakukan hal tersebut dan bagaimana perasaan kita atas apa yang kita lakukan. Apakah itu sudah berkenan atau tidak berkenan di hadapan Bapa kita. Maka sore hari ini Bapak Ibu, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, firman Tuhan di sana dikatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka sejatinya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sekali lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini Bapak Ibu sedang menunjukkan bahwa sejatinya dari zaman dahulu, dari zaman para rasul, ada banyak orang-orang yang merasa di dalam hidupnya dia tidak memiliki kesalahan atau dosa yang fatal, hingga dia merasa dia nggak lagi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah atau bertentangan dengan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidupnya. Ini sesuatu kondisi yang sangat ironis Bapak Ibu. Karena apa? Mereka mengaku sebagai orang percaya, tetapi sejatinya kondisi mereka dalam ketidaksadaran. Nah, Bapak Ibu, pribadi-pribadi seperti ini bisa disamakan sebagai pribadi seorang apa? Pendusta yang tidak bisa dipercaya. Orang-orang yang merasa dia tidak lagi memiliki suatu keberdosaan atau kesalahan, itu ingin mencari sesuatu yang mereka berkenan dan layak, ya, atau mereka bisa dianggap sebagai orang baik di hadapan manusia. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu biasa hidup dalam nilai-nilai yang sifatnya merupakan nilai-nilai yang ya moralis semata. Karena apa? Mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak lebih buruk atau tidak lebih jahat daripada orang lain. Dan bisa saja mereka akan menilai apa yang dilakukan orang lain lebih buruk dari apa yang biasa atau mungkin yang sedang hari ini mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, lebih hebatnya lagi dalam tanda kutip Bapak Ibu, mereka melakukan semuanya itu dalam kondisi tanpa sadar. Karena apa? Mereka merasa standar hidup yang harus mereka lakukan itu adalah bagaimana keberlakuan atau kebiasaan atau nilai-nilai yang ada di dunia ini. Nah, mereka lupa Bapak Ibu bahwa hidup kita sebagai orang percaya, nilai yang harus kita hidupi, kesadaran yang harus kita miliki, itu bukan kesadaran dunia, tetapi kesadaran Bapa di dalam hidup kita. Nah, maka bisa dipastikan Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, yang hidupnya Bapak Ibu tadi merasa segala sesuatunya fine, baik, dan apa yang mereka lakukan tidak ada salah, ini mereka tidak mengenal sungguh Injil Tuhan Yesus Kristus sebagai tuntunan hidupnya. Di mana kalau kita pahami bersama, Injil itu firman Tuhan menekankan kita harus sempurna serupa seperti Bapa. Banyak orang mungkin bertanya, bagaimana caranya kita menjadi sempurna serupa seperti Bapa? Ya, karena
Orang yang tidak mengenal kebenaran, dia akan berkata itu tidak mungkin. Tetapi bagi kita orang percaya, kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk kita berkenan. Artinya kita memang sempurna sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Kita harus menekankan sikap dan nilai-nilai yang batiniah. Karena sejatinya, kalau tidak sikap dan nilai batiniah yang kita utamakan, yang kita upayakan, kita kejar, maka sejatinya apa yang menjadi perbuatan fisik kita, itu tidak mungkin kita bisa capai. Karena kalau kita bicara kesucian, ukurannya hanya sebagai tindakan lahiriah dan mengikuti hukum positif yang berlaku Bapak Ibu. Itu bukan nilai kebenaran sebagai orang percaya. Karena apa bedanya kita Bapak Ibu? Ada sebuah quote yang mengatakan, kalau orang Kristen tidak bisa lagi dibedakan dengan orang yang tidak Kristen, maka apa gunalah dia menjadi orang percaya atau orang Kristen? Jadi kalau kita ini Bapak Ibu tidak bisa lagi dibedakan dengan orang yang tidak sama dalam kebenaran, dalam pengakuannya, imannya, kepercayaannya, maka untuk apa kita ada? Dan untuk apa kekristenan itu ada? Nah, hari ini begitu banyak orang Kristen berpikir, beranggapan, bertindak, kalau dia sudah melakukan berbagai macam kesalahan pelanggaran Bapak Ibu, cukup mudah caranya. Yaitu apa? Dia tinggal mengaku dosa. Ya, tidak salah. Karena memang jelas dalam 1 Yohanes 1 ayat 19 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi konsep kita hanya sekedar dalam tanda kutip mengaku dosa, itu sesuatu yang jelas sangat keliru. Pandangan yang sangat keliru. Karena apa? Karena waktu kita mengaku dosa kita, urusan antara dosa kita, pelanggaran kita dengan Bapa, yes, selesai. Tetapi faktor pemicu mengapa kita melakukan dosa atau pelanggaran itu sejatinya belum selesai. Kita harus berupaya sungguh-sungguh Bapak Ibu mengalami kemajuan dan kesadaran penuh untuk apa? Mengejar hidup suci tadi. Karena kalau hanya cuma berpikirnya yang penting datang ngaku dosa maka diampuni, hal itu akan terus berulang. Tanpa kita memutus dasarnya, yaitu mulai dari apa? Pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, nilai-nilai kita. Maka Bapak Ibu yang harus kita lakukan apa? Kita harus berupaya untuk mengalami namanya pertumbuhan rohani. Nah, untuk itu Bapak Ibu, yang harus kita lakukan malah apa? Yang pertama adalah kita memastikan gaya hidup kita Bapak Ibu sebagai orang percaya bukan gaya hidup sebagai anak-anak dunia. Kita harus membersihkan hati dan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, keinginan kita untuk betul-betul sama atau beriringan dengan niat ya dan perasaan Bapa. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita harus berupaya sungguh-sungguh mengizinkan diri kita untuk dibentuk Tuhan hingga kita punya sikap yang benar, perasaan benar, pikiran yang benar. Ini dibutuhkan sebuah perjuangan Bapak Ibu. Perjuangan yang tidak mudah, harga yang sangat mahal. Maka harus dipastikan buat kita orang percaya Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, tidak ada kata lain selain apa? Kita mati sebelum kita mati. Nah, jadi Bapak Ibu, bicara dalam 1 Yohanes 1 ayat 19 tadi, maksud dari ayat ini Bapak Ibu, bukan kita hanya sekedar mengaku dosa kita, selesai. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu, kita harus mulai mempersoalkan apa dosa itu. Kalau dosa sekedar hanya dosa moral dan hanya standar hukum Taurat atau hukum yang ada berlaku yang positif Bapak Ibu, maka bisa saja kita akan merasa begini, ya udahlah yang penting gak dilakukan. Tetapi sejatinya bukan ke situ Bapak Ibu. Karena bicara tentang berdosa dengan standar yang tadi, standar hanya ukuran moralitas umum atau hukum Taurat atau hukum positif yang berlaku Bapak Ibu, maka mungkin kita akan terjebak sama seperti dengan peristiwa seorang muda yang bertanya jawab dengan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 19. Di ujung percakapan di sana dikatakan Bapak Ibu, dari semua yang dilakukan atau dipertanyakan oleh orang muda ini kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan dia sudah lakukan. Dan Tuhan mengatakan apa? Baik untuk itu. Dan ujungnya adalah Tuhan Yesus mengatakan kepada si orang muda ini apa? Jual hartamu. Bapak Ibu, bukan Tuhan kepengen harta kita. Oh, dia Allah yang begitu kaya, Allah yang begitu melimpah, memiliki semua, bahkan isi dunia ini kepunyaannya. Tetapi yang dia mau apa?
Apa yang masih mengikat dalam diri kita, kehidupan kita? Bagi dalam Matius ini, yang mengikat bagi seorang muda apa? Harta bendanya. Bukan hanya sekedar aturan-aturan moral umum, itu sudah selesai dia. Tetapi bicara tentang harta benda, masih sulit untuk dia lepaskan. Atau seperti dalam percakapan Paulus sebelum dia bertobat di dalam Filipi 3 ayat 6. Bagaimana Paulus begitu luar biasa, merasa dia hebat melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai bagian dari kelompok orang-orang yang tokoh adat, tokoh agama saat itu. Dia berkata tentang kegiatan penganiayaan jemaat, wah, dia orangnya. Tentang melakukan kebenaran hukum Taurat, dia orangnya. Tetapi dalam percakapan di sana, Bapak Ibu, di sana dikatakan apa? Setelah dia mengenal Kristus, dia merasa semua itu adalah sampah dan kebersalahan yang begitu luar biasa. Karena apa? Dia hanya cuma mengejar apa yang harus berlaku menurut standar umum dan yang harus berlaku menurut standar agama. Padahal sejatinya Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya bicara tentang apa yang harus berlaku, tetapi apa yang Bapak mau. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, bicara tentang ukuran kesadaran kita Bapak Ibu sebagai orang percaya. Yang pasti adalah kesadaran kita tentang kita mengikut Kristus, mengikut Bapa. Ya, itu apa? Tentang kesucian kita. Standar kesucian kita sekaligus itu merupakan sebuah standar Bapak Ibu keberdosaan kita. Standar yang dipakai Bapak Ibu untuk mengukur bagaimana kita dan sudah di posisi mana. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 di sana dikatakan ada sebuah perintah untuk kita mengikuti semua perintahnya. Sudah seberapa taat dan sungguh kita melakukan perintah ini. Bapak Ibu, memang kita tahu ada perintah untuk tidak hanya membunuh. Membunuh tidak boleh. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu, waktu kita merasa terhadap sesama kita atau saudara kita ada sesuatu perasaan yang menjengkelkan, amarah, itu lebih dari sekedar kita ingin membunuh. Kita tidak mau mencuri, tetapi waktu kita melakukan sesuatu yang jadi tugas tanggung jawab kita dengan tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu, kita sudah melakukan pelanggaran itu. Dan akhirnya yang jadi pertanyaannya buat kita, seberapa kesadaran standar kesucian kita itu menjadi juga standar keberdosaan kita. Tentu saja, Bapak Ibu, perintah di sini berkenan juga dengan standar hukum Taurat atau hukum moral. Tetapi ukuran yang lainnya juga yang dikenakan kepada kita sebagai orang percaya Bapak Ibu adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Bagaimana hari ini kita menghidupi hidup kita? Apakah kita menghidupi hidup kita seperti orang dunia menghidupi hidupnya? Atau kita menghidupi hidup kita seperti Kristus menghidupi hidupnya? Bapak Ibu kalau bertanya, hidup seperti apa Pak yang hidup Kristus lakukan atau hidupi dalam hidupnya? Mari baca Alkitab. Bagaimana di sana dikatakan sebelum dia dalam pelayanannya 3,5 tahun Bapak Ibu. Sebelum dia masuk dalam pelayanannya, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia berpuasa. Setelah dia masuk dalam pelayanannya Bapak Ibu, selalu dikatakan di sana pagi-pagi benar. Dia datang menghampiri Bapaknya. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan yang baik, pasti ada protes, pasti ada komplain. Dan di tengah semuanya itu yang sudah baik yang dia lakukan, dia tidak menggerutu atau dia tidak membalas, memaki, memarahi. Tetapi yang dia lakukan apa? Dia menyingkir dari semua itu dan dia kembali mencari wajah Bapaknya. Bahkan puncak dari semua bagaimana Kristus hidup yang harus kita teladani, yaitu apa? Waktu dia ada di atas kayu salib. Tegas dan jelas dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat. Itu dia berikan kepada orang-orang yang jelas-jelas menganiaya dan membunuh dia. Tetapi, mengapa dia bisa seperti itu? Karena hidup yang hidupi Kristus waktu dia hidup adalah dia hidup minta perkenanan Bapa. Maka yang turun dan berlaku bagi dia adalah yang pertama ketaatan dan yang kedua belas kasihan. Lalu dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11, lebih lanjut di sana dikatakan bagaimana harusnya kita hidup, standar moralnya, standarnya hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita.
Kalau kita hanya bisa buat baik dengan orang baik, apa bedanya kita dengan orang dunia? Tetapi bukti nyata bahwa memang kita orang percaya adalah apa? Waktu kita bisa tetap berbuat baik buat orang yang jahat atas kita. Bahkan kita melepaskan pengampunan. Kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa memang kita tidak boleh hidup seperti orang dunia hidup. Kita harus sadar Bapak Ibu dengan status dan keberadaan kita. Kita harus sadar penuh untuk itu. Hingga akhirnya Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini adalah suratan-suratan yang terbuka. Hingga melalui hidup kita, nama Tuhan bisa dibaca dan jelas suaranya terdengar. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Bagaimana kita harus mengasihi saudara kita. Bagaimana juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Di sana jelas dikatakan bahwa kita harus hidup dengan tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Betul, kita butuh semua segala hal yang ada di dunia ini selama kita ada di dunia. Tetapi ingat Bapak Ibu, untuk semua itu bukan jadi prioritas utama. Dan itu bukan sesuatu yang sangat menyenangkan dan menggairahkan bagi kita. Karena ada apapun yang di dunia ini, sejatinya itu cuma mata kita harus punya pikiran sebagai alat untuk menunjang, menopang kita selama kita hidup di sini, untuk nanti kita menggenapi rencana Bapa dalam hidup kita. Bukan jadi itu yang utama. Kita butuh semuanya memang. Kayak rumah kita butuh biar kita nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tetapi rumah bukan yang utama. Kita butuh kendaraan Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada kendaraan, wah repot kita punya cerita, betul. Tetapi bukan kendaraan yang harus jadi utama. Yang utamanya adalah bagaimana kita hidup. Kita mau menyenangkan Bapa, maka pasti kita akan diperlengkapi dengan kendaraan. Hingga waktu kita melakukan pelayanan, pekerjaan yang Bapak izinkan buat kita lakukan, kita akan nyaman melakukannya. Tapi bukan kita mencari kenyamanannya dulu. Kita mencari dulu kehendak Bapaknya dalam hidup kita. Kita mau makan, mau minum. Tapi jangan makan minum yang paling utama Bapak Ibu. Tapi yang harus jadi konsep kita adalah, karena kita akan melakukan pelayanan pekerjaan yang Bapak izinkan sebagai tugas tanggung jawab kita, maka kita butuh sehat, butuh kuat, ada makan minum, dan Bapak akan sediakan. Jadi Bapak Ibu kita harus sadar. Sadar sebagai keberadaan kita sebagai orang percaya. Sadar sebagai tugas panggilan kita. Sadar sebagaimana kita harus hidup. Hingga akhirnya Bapak Ibu, kesadaran ini yang akan membawa kita, menolong kita untuk melakukan apa yang berkenan, yang sesuai yang Bapa mau untuk kita hidupi selama kita hidup di bumi ini. Kesadaran itu Bapak Ibu akan memberikan kemampuan kepada kita mengerti status dan panggilan kita, bahwa kita ini anak-anaknya. Hingga kita akan hidup dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, bekerja keras, bahkan kita akan menjaga bagaimana kita punya hidup, punya laku, punya pikiran, punya ucapan, perbuatan. Kita dipanggil Bapak Ibu sebagai anak-anaknya. Kita bukan orang biasa, tapi kita orang luar biasa. Maka sadarlah. Dan mulailah kita hidup dalam kesadaran itu dan menjalani kesadaran itu Bapak Ibu. Nah, standar bagaimana kita hidup Bapak Ibu sebagai orang percaya ini, inilah standarnya kita, kesadaran kita, ukuran yang dikenakan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam konteks kita sebagai orang yang hidup dalam kesadaran penuh, kita harus mencegah, bahkan menjauhi namanya apa? Dosa dan pelanggarannya. Dan setiap orang yang berkualitas tinggi, orang percaya, Bapak Ibu, ya, yang memang dia melakukan kebenaran firman, maka dia akan menggenapi firman Tuhan. Bahwa apa? Tuhan itu tidak pendusta. Bahwa memang kita bisa sempurna serupa seperti Bapa. Orang di luar sana akan berkata, bagaimana mungkin kita menjadi seperti Allah kita? Memang kita tidak akan pernah jadi Allah. Tetapi yang dimau adalah kita hidup seperti bagaimana Allah mau hidup dalam hidup kita. Kita menjadi suratan Tuhan yang terbuka bagi dunia ini. Hidup kita harus menyampaikan pesan-pesan yang berharga, yang Tuhan mau. Hingga melalui kehidupan kita Bapak Ibu, lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, besar kita, bahkan bangsa negara ini Bapak Ibu, akan jelas melihat terang Tuhan nyata. Dan saya akan percaya, kalau setiap kita orang-orang percaya yang ada di komunitas Truth ID ini Bapak Ibu secara khusus, suara kebenaran Bapak Ibu, kita hidup dalam kebenaran firman,
Kita hidup sempurna seperti Bapa, serupa seperti Kristus. Wow, bukan hanya lilin terang Bapak Ibu. Kita seperti neon, bahkan mungkin kita seperti lampu besar yang akan menunjukkan sebuah perbedaan dengan lingkungan kegelapan yang ada. Bapak Ibu, sebuah kesadaran, pengakuan kita Bapak Ibu, bahwa kita memang orang-orang yang tidak lepas dari dosa dan berupaya sungguh-sungguh Bapak Ibu untuk kita meninggalkan dosa itu, pelanggaran itu Bapak Ibu. Kalau kita lakukan dengan serius Bapak Ibu, mulai dari satu kesadaran kecil, terus berulang, dan itu terakumulasi Bapak Ibu menjadi sebuah kesadaran besar, dan akhirnya akan menuntun kita menjalani, menapaki setiap kehidupan yang sedang kita jalani Bapak Ibu. Dan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita, itu akan kita kenakan dengan sukacita, dengan kerelaan, dan dengan kesukaan. Karena kita tahu kita bisa dan kita mampu. Karena apa? Kita punya kesadaran penuh bagaimana kita harus hidup. Sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita merasa bahwa diri kita tidak berdosa, atau kita sudah baik-baik saja hari ini, padahal keberadaannya kita jauh dari kebenaran, dibutuhkan sebuah kesadaran Bapak Ibu. Untuk apa? Kita bergumul keras hingga kita bisa keluar dari kejahatan itu. Dan akhirnya dengan kesungguhan tekad, dengan keseriusan, dengan langkah pasti, pelan tapi pasti Bapak Ibu, perubahan itu akan terjadi dan terwujud dalam hidup kita. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Kristus, itu tidak hanya slogan semata, tetapi itu merupakan wujud nyata, sebuah realitas yang memang hidup dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Bapa. Bapak Ibu, menjadi sempurna seperti Bapa, serupa seperti Kristus, itu bukan suatu slogan yang menyesatkan. Itu sebuah kebenaran, karena memang itu yang Bapa mau. Dan saya mengajak kita sore hari ini Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh, sadar penuh, bangun. Jangan pernah kita merasa kita baik-baik saja, kita aman-aman saja. Hidup yang kita hidupi hari ini cukup dan tidak ada yang salah. No. Tuhan mau lebih dari itu kau lakukan. Dan kau bisa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sore hari ini kami akan dengar firman-Mu. Satu, kami minta Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Hingga hidup kami Tuhan boleh jadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.